dengan alunan Quran tak baca, hati gelisah juga senang ayat Al-Quran juga penawar, hatimu iman rasa nyaman dengan alunan Quran tak baca, hati gelisah juga senang ayat Al-Quran juga penawar. Keyakinan syiar Islam tak semarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa ashabihi zawil irfan, amma ba'du. Dewan Hakim, hadirin yang kami muliakan, Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Muskilatul Faqih wa Kaifa A'la Jahlil Islam mengatakan Islam saat ini mengalami persoalan besar lagi mendasar, yakni berada dalam kondisi kemiskinan, kebodohan, serta keterbelakangan. Profesor Dr. Nurholis Majid pun menegaskan Islam memiliki ajaran visioner dan revolusioner, tetapi kondisi umat Islam saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Ungkapan tersebut bukan hanya mengumbar kata tanpa fakta, sebab secara de jure dan de facto kita kalah dari Amerika yang kapitalis, kita jauh tertinggal oleh Cina yang konfusionis, bahkan kita jauh terbelakang oleh Jepang yang Buddhis Taoist. Dampaknya hadirin, kita hanya menjadi bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, dan berwatak iblis. Pikirannya kotor, jiwanya kendor, mentalnya molor, kerjaannya hanya mondar-mandir dan melakukan hal yang tidak jelas. Demikianlah hadirin potret nyata rendahnya SDM yang berefek langsung pada bangsa ini. Oleh karena itu, izinkan kami, tiga putra tanah luas, mengangkat soundtrack Al-Quran dengan judul Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Bangsa. Dengan landasan normatif kitab suci Al-Quranul Karim, surah Al-Mujadilah ayat 11 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin, ayat tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan SDM yang berkualitas, yakni melalui peningkatan ilmu pengetahuan yang berbasiskan keimanan. Menurut Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asmari dalam Subbatut Tafsir Min Fathil Qadir, beliau mengatakan, barang siapa yang berkumpul dalam diri seseorang iman dan ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat dalam keimanannya. Kemudian beberapa dalam kadar ilmu pengetahuannya. Dengan demikian hadirin, untuk menyiapkan SDM yang berkualitas, kita harus menciptakan pendidikan yang memberdayakan iman dan ilmu, sehingga terciptalah SDM yang handal dan profesional. Mutada Mutahiri mengatakan, impact yang digenggam oleh orang yang tidak beriman bagaikan sebilah pisau di tangan orang buta. Ia dapat menebas kemana ia mau. Maka orang yang berilmu tapi tidak beriman bisa membunuh, merampok, bahkan menistakan agama Islam yang kita cintai, seperti yang dilakukan oleh Ahok, Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Betul hadirin? Perhatikanlah, akhir-akhir ini kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, berpendidikan, dan berwawasan. Orang-orang miskin kalau mencuri hanya untuk makan sehari-hari. Orang bodoh kalaupun mencuri hanya untuk sesuap nasi. Namun jika maling-maling berpendidikan dan berdasi mulai bereaksi dengan bersenjatakan peda, mengutak-atik dan memanipulasi data, hanya dengan sekejap mata mereka mampu merogoh uang negara miliaran rupiah. Bukankah sekarang kita sedang dibuat bingung? Siapakah sebenarnya yang mencuri? Polisi kena, jaksa kena, pengacara kena, bahkan KPK-nya pun kena. Demikianlah hadirin, akibat ilmu yang tidak diimbangi dengan keimanan. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah mendapatkan ilmu pengetahuan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah At
5 sebagai berikut. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat tadi terdapat kalimat i'malu dengan kutipan bekerjalah kamu sesuai dengan skill, potensi dan keilmuan masing-masing. Demikianlah penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safat At-Tausir. Jika kita kaji lebih dalam, hadirin, ayat tadi diawali dengan kalimat i'malu. Istinbatnya ialah i'malu adalah lafaz amar. Kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan adanya suatu kewajiban. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi insan yang beriman untuk bekerja dan berusaha. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Quraisyihab menjelaskan pada ayat tadi terdapat 3 perintah Allah kepada kita. Pertama, kita harus memiliki mental baja, tidak mudah menyerah dan selalu berusaha. Kedua, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, dalam berusaha kita harus senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sifat ini dilakukan oleh berbangsa dan bernegara, maka bangsa kita akan memiliki etos kerja yang berkualitas, yang mampu membangun bangsa. Sebab sejarah telah mencatat, bukankah dengan etos kerja yang tinggi lahirlah orang-orang besar yang mampu merubah peradaban dunia? Bukankah banyak orang besar yang korannya kita ikuti, etos kerjanya pun harus kita teladani. Itulah hadirin syarahan singkat kami. 2 hal sebagai konklusinya. Pertama, untuk membangunkan suatu bangsa diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, handal dan profesional. Dan yang kedua, dalam membangun bangsa diperlukan pendidikan yang memperdayakan keimanan. Demikianlah hadirin yang dapat kami sampaikan. Dan akhirnya, Sadaqallahul Azim. Bahwa benar Allah
sikap ini